Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Rizka Satria Septia Raihan dengan NIM 2022-0801227 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Esa Unggul. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Machine Learning, yaitu dengan judul Prediksi Tingkat Kesuburan Tanah menggunakan perbandingan tiga algoritma mesin learning berbasis data unsur hara tanah. Oke, agenda di sini yang akan saya bahas ya. Saya akan membahas mulai dari latar belakang masalah, pemahaman data, tahap pre-processing, dan eksplorasi data, feature engineering, proses pemodelan, sampai hasil evaluasi dan model terbaik yang saya dapatkan dari pemodelan ini ya. Oke, latar belakang masalah. Jadi kenapa saya mengangkat topik ini? Kesuburan tanah itu faktor kunci ya, yang menentukan produktivitas hasil pertanian. Dan kebetulan saya juga menyukai ya di bidang pertanian, peternakan juga gitu. Nah, masalahnya di sini, cara konvensional untuk mengetahui kesuburan tanah itu melalui uji laboratorium yang memakan waktu dan biaya cukup besar. Nah, disinilah mesin learning bisa berperan dengan memanfaatkan data hasil pengukuran unsur hara tanah. Kita bisa memprediksi tingkat kesuburan tanah secara jauh lebih cepat serta efisien. Nah, itu bisa membantu para petani atau para penyuluh petani dalam mengambil keputusan terkait pemupukan dan pengelolaan lahan. Nah, pada tugas besar kali ini, saya menggunakan data dari 12 unsur hara tanah, seperti nitrogen, fosfor, kalium, pH, dan beberapa unsur mikro lainnya. Dengan total dataset itu ada sekitar 880 sampel data. Oke, nah tidak lain ada tujuan dan jenis machine learning yang saya susun ya. Tujuan dari tugas besar ini antara lain ada 5. Yang pertama, melakukan analisis data terhadap dataset kesuburan tanah yang sudah saya dapatkan. Yang kedua, melakukan pre-processing data secara lengkap. Ketiga, membangun dan membandingkan performa beberapa algoritma seperti klasifikasi. Yang keempat, menentukan model terbaik berdasarkan metrik evaluasi. Dan yang terakhir, yang kelima, itu menarik kesimpulan mengenai unsur hara yang paling berpengaruh terhadap kesuburan tanah. Nah, dari sisi jenis permasalahan ini termasuk kategori klasifikasi multi kelas. Jadi kelasnya sangat banyak ya. Karena target yang saya prediksi ada 3 kelas. Kelas 0 untuk tanah kurang subur, kelas 1 untuk tanah subur, dan kelas 2 untuk tanah yang sangat subur. Oke, eh, sumber dan deskripsi dataset. Nah, dataset yang saya gunakan adalah soil fertility dataset yang saya ambil dari Kaggle ya. Data Datanya terdiri dari 880 baris dengan 13 kolom, yaitu 12 fitur unsur hara yang sebelumnya saya sebutkan, dan ditambah satu kolom target. Nah, 12 fitur ini semuanya berupa unsur hara tanah, mulai dari nitrogen, fosfor, kalium, tingkat keasaman atau pH ya, sampai unsur-unsur mikro seperti zinc, freon, copper, eh, manganis, dan boron. Sementara targetnya adalah tingkat kesuburan tanah dengan 3 kategori seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, di sini distribusi kelas target. Kalau kita lihat distribusi datanya, ternyata tidak sepenuhnya seimbang. Yang kelas pertama yaitu tanah subur.
mendominasi dengan sekitar 50% data. Nah, yang kelas 0, tanah kurang subur, sekitar 45,6%. Sementara yang kelas 2, tanah sangat subur, jumlahnya cuma 4,4% saja, atau sekitar 39 dari 880 sampel data. Nah, ketimpangan ini nantinya jadi tantangan tersendiri ya untuk proses pemodelan dalam mengenali kelas minoritas dan juga yang membuat saya harus hati-hati dalam memilih metrik evaluasi. Jadi nggak bisa cuma mengandalkan akurasi saja gitu. Nah, tahap preprocessing. Untuk tahap preprocessing, saya melakukan 4 langkah. Yang pertama ini pengecekan missing value. Hasilnya tidak ada data yang kosong ya setelah saya melakukan missing value itu. Yang kedua, pengecekan data duplikat. Itu juga tidak ditemukan. Yang ketiga, deteksi outlier menggunakan metode IQR, di mana fitur boron ternyata punya outlier paling banyak. Dan keempat ini ada standarisasi atau normalisasi seluruh fitur numerik menggunakan standar scalar supaya semua fitur punya skala yang sama sebelum masuk ke proses pemodelan. Oke, di sini kita bisa lihat correlation metric ya. Di tahap exploratory data analysis, saya bikin correlation metric ini. Itu melihat hubungan antar fitur. Nah, hasilnya sebagian besar fitur punya korelasi yang lemah sampai sedang satu sama lain. Nah, artinya tidak ada masalah multikolineritas yang serius. Sementara dari box plot yang bisa kita lihat di sini, terlihat fitur boron dan fosfor yang punya rentang nilai yang paling lebar dibanding fitur lainnya. Sejalan dengan hasil deteksi outlier yang saya temukan sebelumnya. Oke, berikutnya di sini ada fitur selection dan PCA. Untuk feature engineering ini, saya melakukan feature selection menggunakan ANOVA V-Test dan hasilnya cukup menarik ya. Fitur nitrogen punya skor F sebesar 507,6, jauh melampaui fitur-fitur lainnya. Ini artinya nitrogen adalah fitur yang paling kuat dalam membedakan tingkat kesuburan tanah. Nah, saya juga mencoba nih untuk PCA-nya atau Principal Component Analysis itu sebagai pembanding. Dan ternyata dibutuhkan 11 komponen untuk mempertahankan 98% variasi data. Tapi untuk pemodelan utama, saya tetap pakai 12 fitur asli ya, karena interpretasinya tiap unsur hara itu tidak ya penting lah, penting untuk analisis pertanian. Oke, berikutnya di sini ada 3 algoritma dan pembagian data yang saya lakukan. Data saya bagi ya dengan proporsi 80% untuk training dan 20% ini untuk testing. Jadi sekitar 704 data untuk melatih model dan 176 data untuk menguji. Nah, saya menggunakan 3 algoritma klasifikasi untuk dibandingkan. Pertama itu ada logistic regression sebagai model linear yang sederhana. Yang kedua ada random forest, yaitu ensemble dari banyaknya decision tree. Dan ketiga ini ada support vector machine atau yang bisa disingkat SVM yang mencari hyperplane optimal untuk memisahkan kelas-kelasnya ya. Nah, ketiga model ini saya optimalkan menggunakan grid source CV untuk mencari kombinasi hyperparameter yang sangat terbaik ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat untuk perbandingan performa antar model ya. Nah, ini bagian intinya setelah dievaluasi hasilnya seperti ya logistic regression punya akurasi 85,8%, random forest mempunyai 89,6%, sorry, 89,8% untuk random forest dan SVM itu mempunyai 83%. Nah, kalau dilihat nih dari seluruh metrik, akurasi precision, recall, F1 score, dan erosi, AUSI, random forest itu paling unggul di hampir semua metrik.
Makanya saya pilih Random Forest sebagai model terbaik di tugas besar ini ya. Eh, Balik lagi sih, ini mempengaruhi tergantung dari pemodelan serta dataset yang ada. Oke, selanjutnya ada confusion matrix. Nah, kalau kita lihat ya, confusion matrix ini dari ketiga model polanya cukup mirip ya. Ketiganya cukup baik mengenali kelas nol, kelas satu, tapi masih kesulitan nih mengenali kelas 2, yaitu tanah sangat subur. Nah, ini tuh sebenarnya wajar ya, karena dataset saya itu emang sangat sedikit untuk yang kelas 2 ini ya, yang tanah sangat subur. Saya mendapatkan datanya sangat sedikit untuk yang kelas 2 ini. Jadi ya sangat wajar ya, 39 dari 880 data gitu. Oke. Selanjutnya itu, nah di sini ada model terbaik dan unsur hara yang berpengaruh. Nah, dari pemodelan kita ini, apa sih sebenarnya yang sangat mempengaruhi dari unsur hara tanah ini ya? Jadi kesimpulannya, Random Forest saya pilih ya sebagai model terbaik karena punya akurasi tertinggi yaitu 89,8% dan recall makro tertinggi yaitu sekitar 0,63. Nah, di sini artinya apa? Artinya model ini paling konsisten mengenali seluruh kelas dibanding dua model lainnya. Saya juga melakukan analisis feature important dari Random Forest dan hasilnya sangat konsisten ya dengan feature selection sebelumnya. Nah, eh, yang sangat berpengaruh di sini fiturnya itu nitrogen. Karena ya nitrogen adalah unsur hara paling berpengaruh dengan kontribusi sekitar 56,7%. Diikuti oleh fosfor dan pH. Ini juga sejalan dengan teori agronomi ya, di mana nitrogen, fosfor, dan kalium memang dikenal sebagai unsur hara makro utama penentu kesuburan tanah. Oke, selanjutnya simpulan. Nah, simpulan yang bisa saya dapatkan setelah saya mengerjakan tugas besar ini, saya menggunakan dataset 880 data dengan 12 fitur unsur hara tanpa missing value maupun duplikat data ya. Saya membangun dan membandingkan tiga algoritma, yaitu Logistic Regression, Random Forest, dan SVM, yang semuanya dioptimalkan dengan Grid Search CV. Dan pemodelan yang terbaik yang saya dapatkan yaitu Random Forest dengan akurasi 89,8%. Dan untuk fiturnya ini unsurnya adalah nitrogen ya, karena teridentifikasi sebagai unsur hara yang paling berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah. Oke, di sini saran pengembangan ya yang saya alami. Untuk pengembangan ke depannya, mungkin jika ada seseorang yang ingin mengembangkan ya, ada beberapa saran yang saya bisa usulkan. Yang pertama ini menambahkan data dari wilayah geografis Indonesia supaya modelnya lebih relevan secara lokal. Mencoba algoritma lain seperti XGBoost atau neural network ya. Nah, berikutnya ini memperkaya interpretasi model dengan teknik seperti SHAP atau LIME. Dan tentunya melakukan validasi dengan data lapangan yang real sebelum diterapkan secara nyata dan termasuk jangan adanya ketimpangan sampel ya seperti halnya tadi saya mendapatkan kan sebanyak 880 data tetapi pada kelas 2 atau tanah yang sangat subur itu saya hanya mendapatkan sekitar 39 data. Nah, itu sangat timpang karena data-data yang lainnya itu lebih dari 100 data gitu. Dan itu sangat berpengaruh terhadap sistem pemodelannya nanti ke depannya gitu. Oke. Nah, untuk menutup di sini, terima kasih ya. Sekian presentasi tugas besar dari saya. Dan di sini terlampir ada source code lengkap dan link dataset yang saya gunakan. Bisa dilihat pada slide ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, maaf atas kesalahan atau kata-kata yang saya keluarkan sepanjang presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.